nggih. Oke, Selamat sore Pak Dwi. ya Bu Wahyu, Gimana kabarnya Pak Dwi? luar biasa, saya sehat. Bu Wahyu bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi sedikit ada masalah sih Pak. Ada bukan masalah ya. Kayak sejenis apa ya Pak? Saya itu ada permasalahan ke anak. Cara penyelesaian kasus anak Pak. Akhir-akhir Mhm, ini kan tahu sendiri Pak, BK banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Boleh ya. nggak Pak kita ngobrol sebentar aja Pak? Oh, baik. Boleh Bu Wahyu. Di mana lebih enaknya di ruang BP atau di taman? Ke ruang BP aja juga nggak apa-apa Pak. Kita sambil ngobrol-ngobrol nanti sambil ngopi. Oke, ye, monggo monggo. Ya, ya Pak. Gini Pak, saya mau cerita. Ya. Anak didik saya itu tuh kelas 10 nggih. Kelas 10 itu ada masalah dengan kakak kelas 11. Nah, setelah ada masalah itu terjadi, hampir 6 bulan lalu, Pak, permasalahannya itu. Permasalahannya itu sebenarnya sepele, Pak, tapi menjadi berlarut-larut sampai saat ini. Mhm. Nah, awalnya itu anak kelas 10 itu membuat, apa ya, Pak, ya, kayak semacam TikTok gitu loh, Pak. Nah, Ye. TikTok itu pakai gerakan-gerakan di mana si anak kelas 11 ini dapat laporan dari temennya kelas 10 yang Hmm, temennya si A atau saya sebut aja si A atau si B gitu Pak. hmm, Si anak kelas 10, kelas 11 dapat laporan bahwa anak kelas 10, kelas 10 itu menirukan gaya kakak kelasnya kelas 11. Nah, kakak kelasnya itu nggak terima, Pak. Dia hmm. dikira itu apa ya, Pak? Melecehkan atau itu apa ya kalau sejenis itu kan karena gerakan-gerakannya itu semacam gerakan pencak silat gitu loh, Pak. Ngece. Kalau Hmm. bahasa kita itu sebenarnya anak itu ngece lah. Terjadilah melabrak si adik kelas. Ya, ya. Nah, setelah melabrak adik kelas, si adik kelasnya kan ingin mengkonfirmasi. Nah, belum sempat mengkonfirmasi, ternyata kakak kelasnya itu sudah ngajak duel, Pak. Ngajak berantem. Hmm. Nah, itu gimana ya, Pak ya? Oke, Bu Ayu. Jadi dari yang saya dengar tadi, kira-kira Bu Wahyu mempunyai hambatan apa ya dalam penyelesaian masalah ini? Nah, hambatannya itu tuh sebenarnya belum ada konfirmasi antar anak itu apa ya langsung ngejas si kelas 10 itu mengikuti gaya kakak kelasnya padahal kan si anak kelas 10 itu kan nggak bermaksud toh pada dasarnya mereka itu satu perguruan gitu loh Pak cuma beda beda anak cabangnya. Nah, itu tuh sebenarnya si kakak kelas itu minta tanda bukti kartu anggota karena si kelas 10 belum punya kartu anggota, otomatis kan tidak bisa ya Pak ya Ya. memberikan kartu. Nah, Hmm. kejadian itu ketika kakak kelas itu minta kartu nggak bisa memberikan, ya otomatis kakak kelas itu nggak terima. Nah, terjadilah perkelahian, ya mungkin kayak sejenis apa ya perkelahian antar cewek itu ya mungkin kalau bahasanya kita itu labrak-labrakan gitu loh kak. Hmm. Nah setelah labrak-labrakan dengan kakak kelas, si adik tingkat ini merasa tidak bersalah. Toh karena dia itu merasa enggak melakukan hal seperti itu. Dia ngobrol sama saya. Nah, setelah saya cari tahu informasi si A dan si B, saya apa Pak?
saya pertemukan, saya konfirmasi semuanya sudah minta maaf. Tetapi setelah sekian lama itu berlalu, saya kira itu baik-baik saja. Tetapi Hmm, ternyata akhir-akhir ini sekitar ya seminggu inilah Pak, seminggu ini terjadi lagi permasalahan di antara mereka. Jadi kan permasalahannya kayak sebelum tuntas, padahal sudah tuntas. Tapi terjadi lagi, tapi berbeda dengan kasus yang kemarin Pak. oh Ini, gitu. hmm, Nah, untuk yang kasus seperti ini, itu terjadinya karena permasalahan bullying, Pak. Ya, 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 ya. Oke, Bu Dwi Wahyu, dari cerita Ibu, kira-kira nih eh, solusi apa yang akan Ibu terapkan dalam permasalahan dari kedua anak itu? Nah, kalau saya kan belum tahu ya, Pak, bullying itu seperti apa yang dilakukan si kakak kelas untuk adik kelas. Hmm, Kemarin itu saya melakukan pemanggilan atau kita konseling individu, Pak. Saya konseling individu anak kelas 10 dulu. Setelah saya dengar ceritanya dari anak kelas 10, ternyata itu yang terlibat nggak cuma satu dua orang, tetapi melibatkan hampir 15-an anak, Pak. Nah, hmm, saya panggil kelas 10, habis itu saya konfirmasi kelas 12 karena mengajak kelas 12. Nah, saya konfirmasi, saya tanya, ternyata masalahnya nggak cuma bullying, tapi ternyata ada perkelahian juga. Dan perkelahian itu melibatkan orang ketiga, di mana orang ketiga itu adalah pacar dari masing-masing anak, Pak. Nah, pada waktu itu sempat terjadi perkelahian antara pacar si anak dengan si kakak kelas kelas 11. Nah, setelah terjadi perkelahian, si anak kelas 10 ini yang mempunyai masalah, dia itu tidak bisa datang atau mengikuti kakak kelas yang apa ya Pak ya, yang menyuruh atau itu ya ibarat bahasa kita itu nyegat. Karena kelas 10 ini dijemput oleh orang tuanya, otomatis hmm, tidak bisa mengikuti kan, Pak. Nah, ya, ya, ya. terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sebelum di kemudian hari terjadi, saya masih mendalami kasus ini. Terus saya cross check lagi, saya menemukan ada perjanjian antara berapa ya? 5, 7 anak. Ya, 7 anak itu apa Pak? Kayak kencan, ibaratnya kencan nanti kita ketemuan, kita selesaikan masalah. Ya, saya takutnya kalau ini tidak saya apa Pak tindak lanjuti terjadi perkelahian yang benar-benar besar karena kejadian itu apa itu namanya terjadi tidak di sekolahan tapi di luar sekolah masih menggunakan atribut sekolahan. Itu Pak. Ya, ya. Bahaya itu, Bu. Iya Pak. Baik, Bu Dwi. Jadi lumayan sangat ini ya, rumit juga ya untuk anak-anak sekarang itu. Tapi saya eh, salut dengan setuju juga dengan solusi itu. Kira-kira untuk apa namanya dari rencana yang Ibu Dwi sudah siapkan tadi, nanti ukuran keberhasilannya terselesainya dari permasalahan ini apa, Bu? Jadi menurut Ibu, setelah apa yang solusi yang harus Ibu terapkan? Mungkin solusi yang paling bisa menyelesaikan kasus ini dengan saya mendatangkan orang tua, Pak. Karena Hmm. ini kan sudah terlibat kekerasan ya, di mana Hmm. kekerasan itu menurut saya itu merupakan poin kalau kita ya skor BK yang paling utama dan itu bisa mencapai 100 skor. Nah, Hmm. itu saya daripada nanti takut juga disalahkan orang tua, makanya saya memanggil orang tua masing-masing. Jadi pada saat itu juga
Kalau si anak belum dijemput dengan orang tua atau dijemput orang tua, anak tidak boleh pulang. Jadi saya bisa yakin anak itu tidak akan terlibat pertengkaran lagi di luar sana karena anak tersebut ketika pulang didampingi oleh orang tua. Serta Iya, saya akan menjelaskan ke orang tuanya kenapa saya panggil dan ada masalah apa dengan anak-anak mereka. iya. Jadi memang betul banget itu. Jadi perlunya pentingnya kita melibatkan orang tua dalam setiap proses pendidikan dan komunikasi dengan orang tua. Eh, baik Bu Dwi, terus kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan dari solusi dan rencana yang akan diterapkan itu bagaimana Ibu? Komitmen Ibu Dwi? Komitmen saya akan lebih tegas juga dan mungkin saya akan memantau ke 15 anak tersebut supaya Mhm. tidak bisa mengulangi hal yang sama. Ya, oke, udah ketemu kan Bu? Jadi udah ketemu ya? Iya, iya, Oke, iya. ya. Jadi semoga Budi Wahyu besok segera bisa menyelesaikan permasalahan ini ya dengan baik, dengan melibatkan orang tua seperti rencana itu tadi dan semua berakhir damai, anak-anak bisa kembali melaksanakan pendidikannya, kembali bahagia di lingkungan sekolah, saling asa-asi asuh, mereka juga gembira, nyaman di sekolah. Saya kira itu Ibu Dwi ada lagi yang mungkin bisa saya bantu. Sementara kasus yang paling besar itu seperti itu, Pak. Oke, Uh, oke. Terima kasih sekali ya Pak, sudah sangat membantu saya, di mana saya ternyata bisa menyelesaikan masalah ini. Nggih. Ya, sama-sama Ibu Dwi. Ya, terima kasih sekali Pak Dwi. Maaf ya Ye, mengganggu waktunya. ya